warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini, NIM 22201151167 dari Prodi PAI semester 5. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang uji regresi berganda guna memenuhi tugas mata kuliah Statistika Pendidikan yang diambil oleh Ibu Cahya Amalia Husna. Langsung saja kita ke kasusnya, yaitu guru ingin mengetahui pengaruh minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan pemecahan masalah terhadap prestasi belajar siswa di kelas A. Maka guru tersebut menyusun sampel data minat X1, rasa ingin tahu X2, keterampilan pemecahan masalah X3, dan prestasi belajar Y dengan perolehan sebagai berikut. Data X1 itu ada 75, 80, 67, 78, dan seterusnya. X2 70, 75, 66, 85, dan seterusnya. X3 80, 75, 80, 81, dan seterusnya. Y 80, 82, 70, 75, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan data di atas, tentukanlah apakah data minat X1 rasa ingin tahu, X2 keterampilan pemecahan masalah, X3 dan prestasi belajar Y berdistribusi normal. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah minat X1 rasa ingin tahu, X2 keterampilan pemecahan masalah, X3 dan prestasi belajar Y memiliki hubungan yang linear. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara minat X1 rasa ingin tahu, X2 keterampilan pemecahan masalah, X3 secara simultan terhadap prestasi belajar Y di kelas A. Oke, kita langsung saja ke penyelesaian pada poin A, yaitu apakah data penyelesaiannya A, yaitu judul kasusnya pengaruh minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan pemecahan masalah terhadap prestasi belajar di kelas A. Uji prasyarat yang digunakan, uji normalitas, kemudian merumuskan hipotesis. HO sama dengan data berdistribusi normal. H1 atau biasanya HA, data tidak memiliki distribusi normal. Kemudian menentukan taraf signifikan, alfa sama dengan 5%, sama dengan 0,05. Kemudian menentukan statistik uji. Statistik ujinya ini menggunakan Shapiro-Wilk karena jumlah populasinya kurang dari 30 atau jumlah datanya itu kurang dari 30. Jika lebih dari 30 menggunakan Kolmogorov sendiri. Jadi kita menggunakan Shapiro-Wilk. Kemudian langkah selanjutnya itu menentukan kriteria pengujian. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka 0 diterima. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka 0 tidak diterima. Kemudian langsung saja kita ke aplikasi SPSS. Kita sudah masuk ke aplikasi SPSS, ini kita sudah masukkan. Kemudian klik variable view, kemudian kasih nama. Ini diganti X1, ini ganti X2, kemudian bawahnya ini diganti X3, ini diganti Y.
Kemudian kita lanjut untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apakah minat, rasa ingin tahu, keterampilan pemecahan masalah, dan prestasi belajar memiliki hubungan yang linear? Jadi pada penyelesaian kasus yang kedua ini kita menggunakan uji linearitas untuk mengetahui hubungan yang linear apa tidaknya. Saja. Judul kasus, pengaruh minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan pemecahan masalah terhadap prestasi belajar siswa di kelas A. Uji prasyarat yang akan digunakan uji linearitas. Mata selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis bahwa terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara X1, X2, X3 terhadap Y. Tidak terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara X1, X2, X3 terhadap Y. Kemudian langkah selanjutnya menentukan taraf signifikan. Alpha sama dengan 5% sama dengan 0,05. Kemudian menentukan statistik ujinya yaitu menggunakan tes for linearity. Langkah selanjutnya yaitu menentukan kriteria pengujian. Jika nilai fisik lebih besar dari 0,05 maka 0 diterima. Jika nilai fisik kurang dari 0,05 maka 0 tidak diterima. Kita langsung saja masuk ke aplikasi SPSS. Ini datanya seperti data yang ada. Kita harus klik analyze, compare min, kemudian masukkan minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan yang dengan list, kemudian prestasi belajarnya layer 101. Kemudian option tentang test for linearity, continue, oke. Kita lihat pada tabel. Kita lihat pada bagian depreciation from linearity untuk yang X1 nya segini. Jadi kita tinggal copy di signifikannya yaitu adalah 0,608 itu dari X1, selanjutnya 0,645 X2 dan 0,766 itu S3, yang artinya lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan terdapat hubungan yang linear antara variabel minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan terhadap prestasi belajar. Kemudian kita masuk pada penyelesaian kasus yang yaitu apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara minat, rasa ingin tahu, keterampilan pemecahan masalah secara simultan terhadap prestasi belajar di kelas A. Jadi kita menggunakan uji regresi ganda, yaitu soalnya ada 3 variabel independennya yaitu minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan masalah. Jadi menggunakan uji regresi linear berganda. Langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Menyusun hipotesis. Langkah yang pertama itu menyusun hipotesis. H0 tidak terdapat pengaruh yang positif antara minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan terhadap prestasi belajar. Kalau biasanya HO banding beta sama dengan 0. H1 terdapat pengaruh yang positif antara minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan terhadap prestasi belajar. Hipotesis statistiknya H1 banding beta sama dengan 0. HO tidak terdapat pengaruh yang positif antara minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan terhadap prestasi belajar. Hipotesis statistiknya itu HO sama dengan beta tidak sama dengan 0. HA
ke aplikasi SPSS. Masih sama dengan menggunakan data yang tadi, click and last, regression, linear. Kita masukkan prestasi belajar, independent list, dan minat, rasa ingin tahu, serta keterampilan itu dimasukkan ini. Kemudian klik statistik, centang model fit, deskriptif, collinearity, diagnostik, dan jumlah. Kemudian klik continue. Oke. Ini yang kita butuhkan hanya tabel model summary. Kita fokus. Berarti kita fokus 3 tabel itu model summary, model ANOVA, dan koefisien. Kita fokus. Variabel tersebut dapat diketahui melalui output model summary. Jadi model summary ini kita bisa mengetahui hubungan antara variabel tersebut. Kemudian kita memperoleh informasi sebagai berikut. Nilai R sama dengan 0,843 yang artinya tingkat hubungannya kuat. Kemudian nilai R square 0,711 artinya pengaruh minat dan rasa ingin tahu terhadap prestasi belajar sebesar 71,1 dan 28,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian kesimpulan yang tabel ANOVA, dari output tersebut diketahui bahwa nilai F dihitung sama dengan 9,011 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,003 yang artinya itu kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel prestasi belajar Y, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel minat X1, rasa ingin tahu X2, dan keterampilan X3 terhadap variabel prestasi belajar, yaitu Y. Kemudian selanjutnya yang tabel koefisiensi, berdasarkan output koefisien diperoleh persamaan regresi linear berganda sebesar sebagai berikut. Persamaannya yaitu sama dengan A ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 kali X2 ditambah beta 3 kali X3 dan X3 kali Y. Dan kita masukkan Y topi sama dengan konstantanya itu 52,021. Kemudian beta 1-nya kita masukkan 0,44 kali X1 ditambah 0,234 kali X2 min 0,184 kali X3 ditambah error. Jadi nilai konstanta yang diperoleh sebesar 42,021, maka bisa diartikan jika variabel independen bernilai 0 atau konstan, maka variabel dependen bernilai 42,021. Dan nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai positif sebesar 0,474, maka bisa diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Kebetulan sebenarnya. Dan nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai positif sebesar 0,234, maka bisa diartikan bahwa jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Kebetulan sebaliknya.